Kalau di Kayu Agung nih kita kalau snacknya ada bolu cupu. Oh cupu, Bolu cupu itu makanan khas, itu enak itu. Kalau makanan khas yang apa? Yang makan berat, itu kan ada pindang tuh, terkenal pindang meranjat. Oh, pindang ada meranjat. pindang burung juga. Oh, pindang burung di daerah SP Padang. SP Padang. Nah, ada juga pindang sapik ini kan. Oh, pindang sapik. Salai. Oke. Jadi rekan ke sekalian dimanapun berada, ini termasuk rumah makan yang direkomendasikan Pak Dandim. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi jumpa dengan kami Selasa 7 Januari 2025, memasuki tahun baru. Di tahun yang baru ini semoga kita selalu sehat dan sukses. Siap, amin. Rekan-rekan sekalian, hari ini kami berada di Makodim 0402 Oki OI. Jadi Kodim 0402 ini membawai dua kabupaten. Ya, betul. Sudah hadir bersama kita saat ini Komandan Kodim 0402 Oki OI, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Yontri Bakti SHMH. Wah, beliau ini TNI tapi ahli hukum ya, bahkan S2. Selamat sore Dan. Sore, ya. Tando, selamat datang di Kodim Oki. Oke. Kita tahu bahwa kegiatan beliau ini sangat padat. Hari ini habis melaksanakan menghadiri sidang paripurna HOT Oganilir ya ke-21. Ya. Dari kabupaten sebelah langsung meluncur ya. Kita sudah menunggu. Ini saking sibuknya pejabat daerah sehingga semuanya harus dilayani. Nah, ini salah satu tugas dan tanggung jawab dari pimpinan daerah, salah satunya Dandim 0402. Kalau komandan di sini sudah berapa lama? Izin kalau kami alhamdulillah sertijab itu di bulan Maret. Sudah 8 bulan berada di Kabupaten Oki. OI ya. Istri tinggal di sini juga. Istri dibawa wajib. Jadi kalau komandan satuan kewilayahan wajib mendampingi karena masuk ke dalam Perkopinda juga kan. Istri juga ketua di perkumpulan wanita di kabupaten. Ya, gitu. Ibu Persit ya. Persit Kartika Chandra Kirana. Kalau putranya ada berapa sekarang? Kalau putra kami kebetulan putri semua. Oh, putri semua. Dua. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Oh, 2 orang. Putri, ya. Sudah kelas berapa? Kami yang paling besar itu sudah kelas 1 SMP. Oh, SMP yang ketua. Ya. Yang kecil itu agak jauh bedanya, Bang. Oh, jauh, itu masih PAUD, masih 5 tahun umurnya. Nah, ini putra-putri, dan kalau misalnya kan TNI ini tugas pindah-pindah. Siap. Ya mungkin kalau misalnya TNI kalau ya berdinas sudah biasa, tapi kalau anak-anak ini untuk adaptasi gimana? Siap ya, resiko jadi anak-anaknya prajurit. Yang pertama itu sekolah SD-nya aja 5 kali pindah. Oh, 5 kali pindah selama SD? Pindah, iya, SD-nya saja udah pindah 5 kali itu. Ya itulah resiko. Oh, resiko. Enggak, kita juga nyampaikan ke anak ya, di tiap tempat pindah ya pandai-pandai beradaptasi lah dengan teman-temannya, seperti itu. Terus ada keluhan dari anak, waduh ayah kok bahasanya di sini susah sekali ya gitu. Kira-kira pernah ada keluhan seperti itu? Pernah waktu di Bandung ya. Kan Bandung. Ada pelajaran bahasa bahasa Sunda. Tapi ya saya bilang ya belajarin aja, makin banyak bisa bahasa nanti makin mudah kan bergaul sama siapa-siapa gitu. Jadinya TNI itu paling tidak harus menguasai bahasa daerah-daerah.
Barangkali sudah banyak simpanan bahasa daerah gitu dan Kalau menguasai tidak. tapi Biasanya kita pasif, ngerti tapi ngomong tetap bahasa Palembang tuh lah Bahasa yang lancar ya. Ya. di sini kan Oki markasnya ini di pusat kota Kayu Agung. Siap, Bang. Kalau bahasa daerah sini kemarin bisa. Mungkin Alhamdulillah, ada Abang. satu kata dua kata. Siap. Kalau bahasa Kombreng, alhamdulillah karena kami besar di sini, Bang. Ya. Alhamdulillah baca ngomong bahasa Palembang. Kalau bahasa Kayu Agung, Nah, kalau bahasa Kayu Agung yang lengkap nian itu belum sampai. agak sulit memang. Agak sulit bahasa Kombreng itu memang agak beda nian itu Beda. bahasanya. Siap. Nah, kalau kan setiap daerah tuh biasanya TNI pindah-pindah ya untuk adaptasi, menyesuaikan. Ya. Salah satunya ya makanan. Siap. Nah, misalnya kita biasanya misalnya makan lauknya ikan, nah kemudian tidak ada ikan, sayur. Nah, kalau komandan sampai saat ini di daerah sini, katakanlah ini Kayu Agung, kalau makanannya yang favorit makanan apa? Kalau di Kayu Agung nih kita kalau snacknya ada bolu cupu. Oh, cupu. Bolu cupu itu makanan khas, itu enak itu. Kalau makanan khas yang apa? Yang makan berat, itu kan ada pindang tuh, terkenal pindang meranjat. Oh, pindang ada meranjat. pindang burung juga Oh, pindang burung di daerah SP Padang. SP Padang. Nah, ada juga pindang sapik ini kan. Oh, pindang yang sapik. Salai. Oke, jadi rekan ke sekalian dimanapun berada, ini termasuk rumah makan yang direkomendasikan Pak Dandim. Wah. Oh, jadi nah, kalau anak-anak ada keluhan nggak soal makanan ini? Aduh ayah, di sini kok makannya seperti ini, nggak di daerah seperti yang tempat asal kita gitu. Kalau anak-anak sih karena di tempat tugas juga ada biasanya tidak terlalu komplain kalau masalah makan. Jadi nikmat ya. Alhamdulillah iya kan sekarang juga makanan Palembang kan lah sudah kemana-mana juga. Go nasional. Go nasional betul. Jadi tidak susah lah nyarinya. Ya. Kalau istrinya orang mana? Kalau istri kami sebenarnya darahnya tuh Minang, Bang. Minang campuran atau Minang? Minang asli Minang. Namun besar lahir sudah di Sunda, di Purwakarta. Jadi memang dia lebih fasih bahasa Sunda daripada Minang. Minang ya, betul. Kok bisa jadi ketemu di mana nih Dan sama istri? Nah ini dia. Sebenarnya. Tapi jangan salah dan nanti mereka nonton. Iya tidak apa-apa. Sebenarnya aku ini juga kalau menceritakan sejarah pertemuan istri itu antara percaya dan tidak, Bang. Tidak. Pertemuan itu dan. Pertemuan itu. Jadi kami ini awalnya itu lagi tugas di Ambon. Oh, tugas di Ambon. Tugas di Ambon. Nah, kebetulan tugas di Ambon tuh ada sinyal juga kan. Oh, sinyal di Ambon tuh handphone susah itu di tempat kami tugas itu. Nah, pada saat itu kami kan ada di Purwakarta tuh. Kebetulan kawan akrab lah. Berteman akrab dengan mertua. Oh, omnya. Jadi bercerita waktu kumpul saya ada ponakan yang lagi tugas di Ambon, gitu kan. Nah, di situ mereka bicara sehingga timbul pengen menjodohkan itu, Bang. Oh. Nah, jadi mertua punya anak perempuan, om saya nih punya ponakan. Jadi dijodohkan. Kami, jadi diperjodohkan ini diperjodohkan, ceritanya. Ya, tapi ketemu cocok gitu. Iya. Apa ada komplain waktu itu kan berjalan 1 tahun 2 bulan kami tugas tuh, Bang. Berjalan komunikasi hanya lewat HP. Oh. Lewat HP, namun tidak tahu ya karena udah percaya, padahal belum pernah ketemu. Nah, bahkan saya dijodohkan itu waktu saya masih di Ambon. Jadi si calon istri waktu itu ada di
di Jawa. Istri ini juga awalnya di Purwakarta. Oh. Selesai itu ada gempa kan di Padang waktu itu tahun 2009. Oh. Gempa. Apa Gunung Talang itu ya? Iya betul. Oh, iya. Jadi dia tugas. Jadi kita ini tugas sama tugas. Oh, di Gunung Talang. Di Padang. Di Padang waktu itu. Sama-sama tugas berarti. Medis, ya tugas medis kan waktu itu. Jadi kami tugas sama-sama nggak punya sinyal, Bang. Nah itulah yang kami bingung kenapa bisa jadi jodoh itu. Jadi saya cuma bisa siang dihubungi dan istri juga berusaha siang juga ada pas lagi dapat sinyal juga. Jadi disitulah kontaknya, habis itu udah nggak kontak lagi sampai dengan orang tua itu udah memutuskan untuk ketemu. Kami masih di mana? Saya masih di Ambon dan saya langsung tunangan, saya nggak datang, Bang. Oh. Nggak datang. Jadi hanya kedua keluarga saja. Dua keluarga. Tanpa dihadiri oleh. Saya nggak datang, istri aja yang ada kembali ke Purwakarta. Dipasangkan orang tua gitu. Nah itu dia. Jadi kalau saya lihat mungkin banyak anak muda zaman sekarang nggak percaya kalau perjodohan itu masih ada dan tidak semuanya jelek, Bang. Benar. Buktinya kan langgeng juga, Bang. Langsung bisa terima itu dan alhamdulillah. Jodoh. Iya. Nah terus saya tadi sebelum kita duduk di sini saya lihat-lihat ini ada foto mantan dandim. Siap. Nah itu ada Komandan Kodim 0402 pada tahun 1986 dan 88. Betul. Menurut data yang kami terima itu ayanda dari Pak Dandim. Alhamdulillah, Bang. Siap. Saya kira ya khususnya Sumatera Selatan belum pernah saya menerima informasi seperti ini ya. Siap. Bahwa ayahnya pernah jabat Dandim, kemudian beberapa puluh tahun kemudian nyusul anaknya jadi Dandim. Siap. Mungkin ada pesan, mungkin ada karakter dari orang tua yang dapat kita rekam ya, atau mungkin kita ya sebagai apa ya, sebagai anak mungkin ya mengikuti jejak beliau gimana? Siap. Jadi kalau saya mendapat penugasan di Kodim Oki ini seperti anugerah, Bang. Anugerah. Ya? Tidak pernah saya terpikirkan bisa menjabat jadi Dandim Oki. Jadi keinginan memang ada, Bang, pengen di sini. Tapi tidak terbayang sama sekali. Tidak sekali. terbayang sama sekali karena kan saya tahu namanya tentara kan siap ditempatkan di mana saja, Bang. Makanya saya sampaikan ini anugerah, Bang. Walaupun yang Abang bilang tadi bahwasanya belum pernah ada yang seperti ini, belum pernah, mungkin satu-satunya. Namun juga selain anugerah juga menjadi beban, Bang. Beban. Karena alhamdulillah kami begitu menjabat, kami tanya-tanya almarhum itu memang pada saat di sini apa namanya memberikan kesan yang dalam, Bang, di Kabupaten Oki ini. Jadi kami bagi masyarakat terpacu jangan sampai kalah lah sama almarhum, Bang. Itu beban kami untuk apa namanya kalau bisa menyamai, bahkan kalau bisa lebih dari beliau. Almarhum beliau. Dan juga waktu beliau berdinas di Kabupaten Oki ini, Bang, saya masih TK pada saat itu. Masih TK, dan kebetulan TK-nya kan TK Persit ini yang di belakang kita. Iya. Jadi, artinya ini apa ya? Kenangan yang sangat mendalam nih bagi Pak Dandim. Siap. Napak tilas, Bang. Napak tilas. Jadi waktu SD ya ingat, waduh, saya dulu waktu ayah saya dinas, saya sekolah di sini gitu. TK, siap. Jadi kenangan banyak di sini, termasuk juga apa namanya pesan dari almarhum, Bang, kepada kami, dan kami jadikan acuan pada saat itu, Bang. Jadi almarhum itu penyayang, namun dia di beberapa apa namanya ketentuan itu keras, mendidik kami ini supaya ya anaknya bisa jadi berhasil, Bang. Betul. Jadi banyaklah kenangan di Kabupaten dan Oki. Di Kodim Oki ini, Bang. Siap. Artinya
Komandan Kodim tahun 1986-88, Letnan Kolonel Infanteri Jamal Malik. Jasman Malik. Jasman Malik. Jasman Malik. Siap. Infanteri juga ya? Infanteri. Komandan infanteri. Siap. Waduh, rekan-rekan sekalian, di sini saya mendapatkan semacam apa ya? Saya terharu juga ya. Siap. Padahal saya tidak tahu ceritanya, tapi terharu. Saya sudah membayangkan bahwa ayah saya dulu pernah tugas di sini, saya masih kecil, saya juga pernah tinggal di sini, kemudian saat ini saya yang memimpin, kira-kira begitu. Siap, betul. Betul. Ada pertanyaan yang agak, ya mungkin tidak penting lah, dan tapi Siap. ini selalu menjadi guguyunan di tengah masyarakat. Siap. Letnan Kolonel Infanteri, Siap. Kapten Infanteri atau Kapten CZI dan Siap. sebagainya. Siap. Kenapa tidak misalnya Serda Infanteri ya, Siap. gitu kan? Siap. Atau Kopral Armet Artileri. Artileri, siap. Ini gimana? Siap. Ya Jadi- mungkin penting nggak penting lain, tapi Siap. dia penasaran juga. Jadi kata-kata infanteri itu kecabangan Cabang. korps. Memang diberikan kepada perwira ke atas, Bang. Oh, perwira. Perwira ke atas. Karena apa? Karena untuk dia lebih menguasai ilmunya. Kalau Bintara ini kan bisa nanti dia CBA, suatu saat dia bisa masuk ke infanteri juga kalau dibutuhkan. Oh. Nah, namun kalau perwira kan memang dia harus lebih teliti lagi, lebih perencana. Nah, perwira itu kan manajerial, jadi ilmunya harus lebih lengkap sehingga korpsnya ditentukan. Seperti itu. Terus, nah ada lagi satu lagi, dan sebelum kita masuk ke swasembada Siap. pangan, Siap. kenapa pangkatnya dibalik ya? Siap. Misalnya pangkatnya kuning 1 itu Serda, Serda. ya seharusnya sertu kena 1. Siap. Nah, ini 1 kok sersan 2. Siap. Kalau itu saya juga belum bisa jawab itu, Pak. Memang sudah dari situnya dari seperti situnya. itu. Siap. Oke, Dan. Siap. Jadi saat ini pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran ini mencanangkan program swasembada pangan. Siap. Nah, kami mungkin publik juga pengen tahu, dan ini terus kita sosialisasikan apa sih swasembada pangan. Nah, kemudian tidak hanya satu instansi yang terlibat. Siap. Nah, Betul. kami kepengen tahu program swasembada pangan ini di mana ya peran TNI. Siap. Ada namanya ketahanan pangan, terus ketahanan nasional. Nah, Siap. saya kira ini berkaitan karena ketahanan. Betul, betul. Siap. Nah, masyarakat penasaran peran TNI di swasembada pangan ini di bagian mananya, Dan? Siap. Jadi ini masalah ketahanan pangan ini Iya. kan ada di Astacita Presiden Astacita nomor 2. Jadi kita diharapkan bisa mandiri dalam pangan dan diharapkan bisa swasembada. Seperti pernah terjadi Indonesia swasembada diharapkan. Jadi keinginan keinginan dari presiden. Ya. Itu beberapa daerah yang punya potensi untuk mendukung peningkatan swasembada pangan itu memang difokuskan untuk dilaksanakan program ini. Alhamdulillah termasuk Sumsel ini menjadi alokasi terbesar. Jadi memang TNI saat ini kita membantu pemerintah dengan namanya program, ada optimasi lahan, ada juga program ke depan mungkin ada cetak sawah masyarakat rakyat itu. Jadi kami membantu pemerintah dalam rangka untuk percepatan program ketahanan pangan ini, hingga diharapkan
dengan bantuan dari TNI, program ini bisa berjalan dengan lancar. Itu mungkin Bang. Kemudian mungkin ada PRA ya. Kalau dulu AMD kemudian TMD gitu kan, ada PRA AMD, PRA TMD. Siap. Nah, kalau kegiatan swasembada pangan ini Siap. ada tidak seperti PRA swasembada pangan misalnya di tahun 2024 yang dilakukan oleh TNI misalnya? Siap. Kalau PRA ini tujuan dari kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian ini, itu kan salah satunya untuk meningkatkan produksi. Produksi ini peningkatannya itu bisa beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan luasan tanahnya atau luasan lahannya, atau juga dengan cara meningkatkan pengolahannya, cara pengolahannya. Jadi harapannya yang panennya 3 ton bisa naik jadi 6 ton. 6 ton. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Kalau yang perluasan lahan yang biasanya cuma tanam 1 kali setahun, diharapkan bisa 2 kali setahun, bahkan 3 kali setahun. Itu termasuk perluasan aliran tanam namanya. Nah, dan kalau memang itu juga memungkinkan, bisa memang dengan meluaskan area. Betul, tadi yang mau mencetak sawah rakyat tadi itu diluaskan lagi. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada intinya, supaya kita tidak ekspor lagi, tidak impor, tidak impor lagi ke Indonesia dari negara luar. Itu tujuannya. Kemudian dan untuk mendukung swasembada pangan, swasembada padi pada khususnya. Siap, padi. Untuk yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini, mungkin luas lahan ada potensi bisa tanam padi di kabupaten di wilayah Kodim 0402 Oki OI. Ya. Ini sekitar ada berapa hektar lah? Untuk luasan yang berada di Kabupaten Oki OI ini, kalau kemarin kami dapat tanggung jawab itu 48.000 hektar. 48.000 hektar. Tanggung jawab itu yang dikerjasamakan oleh Kementerian Pertanian kepada TNI, dalam hal ini Kodim. Oki OI ini. Jadi kami dapat 48.000 hektar. Untuk luasan areal sawah itu sebenarnya yang ada di Kabupaten Oki ini ada 98.000 Bang, yang mungkin ada istilahnya berpotensi untuk menjadi sawah. Untuk sawah, bisa untuk jadi sawah. Jadi memang Kabupaten Oki ini cukup luas. Luas wilayahnya itu 18 juta hektar. Luas wilayah. 18 juta hektar. Ini terpakai dengan belum terpakai 18 juta. Iya, seluruh luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini 18 juta. Kemudian kalau untuk Ogan Ilir itu 2 juta. Jadi total tuh Oki OI itu 20 juta hektar sebenarnya. Namun dalam hal ini memang beberapa daerah itu masih kurang potensial. Dalam arti kata tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya mungkin dari itulah kita dijadikan daerah yang diharapkan bisa berpotensi mendukung ketahanan pangan, yaitu padi tadi, swasembada beras gitu. Kemarin ada Wakil Menteri terkait juga dengan lahan swasembada pangan di Ogan Ilir. Ini lahan milik siapa nih? Kalau untuk lahan di OI, itu kemarin meninjau lahan yang kurang potensial tadi, Bang. Selama ini hanya rawa kosong. Ya, dan bahkan
menyumbang asap. Ya, betul. Jadi karhutlah terus Gambut ya. gambut. Jadi akhirnya dari dinas pertanian Ya. yang menyarankan agar itu dibuka saja karena tidak potensial, bahkan membawa bencana malah kan, daripada membawa bencana tiap tahun disarankan untuk dijadikan sawah itu. Bisa menghasilkan. Kalau untuk tanah itu rata-rata milik pribadi itu. Oh, pribadi. Tanah yang menganggur. Iya, tanah Lahan yang nganggur. nganggur. Jadi punya masyarakat pribadi namun tidak dikelola. Oh, iya. Tidak dimaksimalkan. Ya. Nah, kemudian dan Ya. untuk swasembada pangan ini mungkin karena menerjunkan TNI ke swasembada pangan, apakah TNI dalam hal ini Kodim 0402 membina atau melatih anggota secara khusus untuk menangani swasembada pangan? Jadi para babinsa kami di tiap desa ini kan ada luasan pertanian yang berbeda-beda, bahkan juga jenis dan karakter petani yang berbeda-beda, Bang. Yeah. Jadi memang yang terjadi di lapangan, kami ikut mendorong agar para petani itu bersemangat untuk menanam dan mengelola lahannya dengan maksimal, dengan memaksimalkan tadi apa yang sudah diberikan pemerintah berupa bantuan, baik itu benih, pupuk itu yang sudah disiapkan. Harapan kami itu bisa tersalurkan dan tertanam terlaksana sesuai dengan rencana program, sehingga apabila itu tertanam diharapkan sasaran kita yang tidak akan bergantung lagi ke impor itu bisa tercapai. Bang. Intinya itu sebenarnya meningkatkan produksi gabah, beras ini yang kita dorong terus. Kemudian ada lahan yang milik TNI. Jadi misalnya lahan milik TNI yang dimanfaatkan untuk swasembada padi. Kalau untuk lahan Oki usulnya dan ya. Kalau untuk lahan milik TNI di Kabupaten Oki ini sementara saat ini itu bukan padi, Bang. Oh, bukan padi. Ya, jadi kami ada juga nanam ubi, karena kebetulan itu bukan di tempat yang basah, di daratan. Jadi memang tidak bisa ditanam padi. Namun dalam hal ini untuk yang daerah yang berair yang bisa digunakan untuk bertanam padi. Ya sementara milik masyarakat ini yang ada di kabupaten. Artinya tanah milik TNI ada tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk tanam padi. Betul, karena di daratan tinggi. Mungkin ini terakhir dah. Siap. Kita ini kan menanam padi, ada lagi swasembada jagung, kan nanam semua nih. Siap. Nah nanti siapa yang mau beli? Gitu. Siap. Ini memang pertanyaan yang awal-awal juga saya tanyakan. Jadi sementara kita waktu itu diberikan tugas yang luar biasa luas, pertanyaan kami dua, Bang, waktu itu. Siapa yang menanam dan siapa yang membeli. Ya, itu sama pertanyaan saya. Jadi memang setelah evaluasi tahun 2024, Bang, itu sudah ada beberapa jawaban yang mungkin akan menjawab ini. Yang pertama untuk siapa yang menanam. Siapa yang menanam ini dari Kementerian Pertanian itu sudah menyiapkan Brigade Alsintan, Brigade Pangan namanya. Brigade Pangan yang dilengkapi dengan Alsintan. Jadi memang dia yang bertujuan untuk membantu masyarakat supaya cepat dalam pengolahan lahan dan tidak butuh maksimal, waktu lama. Betul, dan maksimal untuk mengolah lahan itu.
Nah, di Kabupaten Oki ini kemarin kami tanya ke Kepala Dinas Kabupaten, itu direncanakan tuh ada 230-an brigade Oh, pangan. 220? 230. Jadi 230? siap. Jadi target OPLA tahun lalu 46.000 itu dibagi 200 hektar karena satu brigade pangan itu bertanggung jawab terhadap 200 hektar lahan petani nanti. Oh, Dibantu untuk diolah. satu brigade bertanggung jawab Satu brigade pangan bertanggung jawab untuk 200 hektar. 200 hektar. Iya. Oh, 200 hektar. Diharapkan petani lebih semangat lagi. semangat lagi. Iya, karena dibantu. artinya banyak untuk mendorong Betul. untuk kemajuan Siap. kesepakatan. Nah, yang pertanyaan kedua, Bang, masalah Yang pembeli? siapa yang membeli. Iya. Yang kemarin juga kami rapat, itu memang sudah ada beberapa pihak nanti yang akan menyerap gabah ini. Salah satunya nanti dari Bulog itu sendiri. Bulog. Yang kedua ada Agrinas, Bang. Oh, dari Agrinas ada juga dari Agrinas. Iya, Agrinas yang memang istilahnya itu BUMN. Oh, BUMN yang akan menyerap gabah itu supaya tadi tujuan negara tidak impor lagi itu bisa tercapai, Bang, gitu. Tapi dengan harga menyesuaikan dan Siap. Bahkan Presiden sudah kemarin nyampaikan akan menjaga harga itu Ya, di harga 6.000. Tidak boleh turun. tidak boleh. Iya. Ya, Itu nanti juga khawatir. masukan dari bawah, Bang. Oh ya, nanti khawatir karena bahannya banyak murah. Siap, insya Allah, Bang. Insya Allah. Siap. Ada jaminan harga distabilkan. Siap. Siap. Mudah-mudahan ada jaminan harga yang kemarin kita dengar sendiri kan akan menjaga harga kestabilan harga di harga 6.000 waktu itu. Siap. Oke, sudah di penghujung ini dan. Siap. Nah, terima kasih. Sebenarnya rekan-rekan sekalian dimanapun berada, asik ya berbicara, berdialog dengan Komandan Kodim 0402 Bapak Letnan Kolonel Infantri Yontri Bakti SHMH mengenai tentang swasembada pangan di Kabupaten Oki dan OI. Tapi sudah kita dapat bayangan, artinya swasembada ini akan dapat dilaksanakan dan para petani tidak usah khawatir karena hasil ini akan dibeli oleh pemerintah dengan harga yang stabil. Siap. Betul. Terima kasih sekali lagi, Komandan. Siap. Maksud Hadi ingin ngobrol lebih banyak, tapi Siap, waktulah Om. yang membatasi kita. Siap, Om. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia Siap. Terima kasih. menjadi Sama-sama. narasumber podcast pada hari ini. Semoga apa yang Komandan sampaikan hari ini bisa kita sekaligus sosialisasi ke publik. Ini tujuan swasembada pangan nasional. Siap. Terima kasih, Dan. Siap. Terima kasih, Kando. Sama-sama. Siap.